Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Hadirin wa hadirat jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas as-sayyibu zani an-nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin wa hadirat yang saya hormati, mari kita belajar sedikit sesuatu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat fenomena hari ini banyak terjadi menimpa beberapa elemen masyarakat, khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini. Rasulullah melalui hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas salas. Darahnya kaum muslim itu tidak halal kecuali ketika mereka terjerumus dalam tiga hal ini. Bisa salah satu dari tiga hal ini, bisa semuanya. As-sayyibu az-zani. Yang pertama yaitu as-sayyib. As-sayyib kalau kita lihat dalam kamus artinya imra'atun sabaqalaha az-zawaj. Perempuan yang pernah menikah, yaitu perempuan yang pernah nikah, artinya suaminya bisa berpisah karena kematian atau karena berpisah karena tolak. Artinya di sana ada perempuan yang pernah menikah, lalu dia as-sayyibu az-zani, dia melakukan penyelewengan seksual, dia berzina. Ini merupakan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan pada kita semuanya, kalau terdapat umat muslim, muslimah seperti itu, maka dia tergolong orang yang terjerumus dalam al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu an-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa, artinya dia membunuh seorang muslim tanpa ada alasan. Dengan kesengajaan dia membunuh muslim yang lainnya. Ini yang menyebabkan orang yang membunuh dengan sengaja itu dalam pandangan hukum Islam, darahnya adalah halal menurut Allah. Artinya dia sulit untuk diterima oleh Allah dalam surganya nanti. Yang ketiga adalah watarikul dini, orang yang sengaja meninggalkan agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, dia sengaja meninggalkan kaum muslimin wal muslimat yang notabene adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kiranya yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis di atas? Ini hadis ke-14 dalam kitab Arba'in Nawawi. Kondisi yang ketiga hal ini, artinya perempuan yang pernah nikah berbuat zina, orang yang membunuh sesama muslimnya tanpa alasan yang tepat, dengan kesengajaan. Yang ketiga, dia sengaja meninggalkan atau riddah, meninggalkan agama Islam. Ini merupakan minal kabair, dosa-dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika berpesan begini, dimungkinkan akan terjadi. Dan hari ini sebagaimana tadi saya katakan di awal, fenomena ini sudah bisa kita saksikan, bisa kita dengarkan kabar ada orang yang pernah nikah zina. Bahkan zinanya pun bukan gemen-gemen, dengan anaknya sendiri sudah banyak menyebar. Inilah yang perlu kita antisipasi hadirin wal hadirat, khususnya adik-adikku mahasiswa, para talibat wa talibatulab, kalian penerus ya. Inna fi yadi subani amral ummah wa fi iqdamiha hayataha. Kalian memegang tali estafet untuk mengembangkan peran agama ini supaya diambil hikmahnya oleh masyarakat. Nah,
Bagaimana supaya ini enggak terjadi? As-sayyib az-zani tadi itu. Yang kedua juga sering kita dengarkan, kita lihat di media massa, di televisi dan sebagainya, ada orang membunuh sesama muslim gara-gara permasalahan yang sepele. Ini juga termasuk al-kabair, dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang kadang-kadang yang sudah dewasa, bahkan sekarang yang baru balik pun terjadi membunuh ibunya, ayahnya, saudaranya. Sering terjadi. Bahkan kita pernah mendengar di dekat pondok ini, tidak jauh dari sini, ada satu keluarga yang meninggal dunia karena diracun itu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya. Dan ini tidak pandang siapa dia. Bahkan orang yang tahu agamanya pun tidak menutup kemungkinan karena pengaruh, mungkin pengetahuan, pengaruh sesama kerabat dia bisa meninggalkan agama Islam ini. Kita sudah sering mendengar itu. Ini PR kita semuanya, bagaimana al-kabair ini tidak terjadi. Karena salah satunya kita belajar di bulan Ramadan ini, kita mengharapkan kita menjadi orang yang muttaqun, al-muttaqin la'allakum tattaqun. Salah satunya, mari kita jauhi diri kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat dari sifat kabair ini. Apakah perzinaan, apakah pembunuhan, atau naudzubillah yang tiga adalah kita meninggalkan agama Islam yang benar ini. Inna dina indallahil Islam. Semoga semua kita dapat hidayah oleh Allah untuk selalu meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.